silat Kumango itu boleh digunakan apabila menegakkan yang hak daripada yang batil. Jadi memang udah tradisinya kalau di Kumango dulu anak-anak laki-laki kalau udah balik belajar seni bela diri di luar. Inilah ikon seni bela diri tradisional Indonesia yang melegenda, berasal dari ranah Minang. Di sebuah desa terpencil di Minangkabau, tepatnya di desa atau Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, terdapat sebuah ikon seni bela diri yang hingga kini begitu dikenal oleh masyarakat luas. Silat Kumango. Begitu orang-orang mengenal seni bela diri yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Awal mula silat Kumango itu yang mengembangkan itu Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi. Beliau mengajarkan silat Kumango ini di Nagari Kumango pada tahun mulai menyebarkan, mulai mengembangkan, walaupun sebenarnya beliau sudah mengajarkan juga sebelumnya kepada anak manakan gitu. Mulai diajarkan secara umum itu tahun 1910. Beliau Kumango itu bernama nama biasa, nama kecilnya Alam Basifat. Setelah berkeluarga udah diangkat jadi datuk, beliau bernama Datuk Majo Indo. Di saat beliau masih dalam berkeluarga, beliau itu sempat lari dari jalur gitu, jadi parewa, jadi preman gitu. Walaupun sebenarnya basicnya dulu beliau itu seorang santri juga. Santri mengaji 25 tahun di Batu Ampar Payakumbuh. Salah satu murid kesayangan dari Syekh Abdurrahman Batu Ampar. Kebetulan Syekh Abdurrahman Batu Ampar itu sendiri kakek buyutnya Buya Hamkah. Jadi setelah beliau ini sempat lari dari jalur jadi parewa, akhirnya suatu hari disadarkan lagi oleh seseorang. Ada yang bilang beliau itu yang menyadarkan itu kakak dari seperguruan, saudara dari seperguruan Syekh Abdurrahman Batu Ampar. Ada yang membicarakan, yang mengatakan kalau yang menyadarkan itu waliullah. Setelah beliau mulai sadar kembali ke jalurnya, akhirnya beliau mulai melakukan perjalanan ke Makkah untuk menuntut ilmu agama lebih dalam lagi. Gitu. Setelah pulang dari Mekah, beliau kembali pulang menetap di Malaysia. Di sana beliau mengembangkan ilmu agama dan juga ilmu bela diri. Setelah di Malaysia sekian lama, akhirnya masyarakat Nagari Kumango tahu kalau salah satu anak Nagari Kumango berdomisili di Malaysia. Akhirnya disurati dan beliau berkenan pulang. Dibikinlah sebuah mushola atau surau. Akhirnya beliau mulai mengembangkan ilmu agama di surau tersebut yang bernama Surau Sebarang. Dengan seni bela dirinya. Bela dirinya itu silat Kumango yang diramu oleh beliau sendiri gitu. Walaupun sebenarnya seni bela diri itu diciptakan untuk lebih menarik masyarakat, pemuda untuk mau balik ke surau, mau belajar ilmu agama di surau. Itu tujuannya.
Karena mereka tak terlepas silat dengan agama gitu. Karena silat ini diambil atau diramu dari tarikat Saman gitu. Tarikat Saman, dibuatlah pola gerakannya, akhirnya tercipta gerakan. Makanya tidak bisa terlepas antara belajar ilmu agama dengan belajar seni bela diri. Silat Kumango dikenal sebagai salah satu seni bela diri yang diciptakan tidak untuk menyerang atau menyakiti orang lain, melainkan untuk menjaga dan membangun silaturahmi pada sesama umat manusia dan juga Sang Pencipta. Berbicara itu masalah silat Kumango, kita terlepas dari falsafah, lahirnya silat mencari kawan, batinnya silat mencari Tuhan. Jago tali jam putui, awasi raso jangan hilang. Itu falsafah dari silat Kumango. Jadi kita bahas dulu tentang lahir silat mencari kawan. Di dalam itu dihubungkan dengan agama, hablum minanas. Itu kan. Jadi lahirnya mencari kawan. Silat Kumango tujuannya bukan untuk menyakiti lawan, tapi mengarahkan lawan untuk bisa bertobat, kira-kira kayak gitu kan. Jadi bukan untuk menyakiti lawan. Ada halnya kalau lawan udah kayak setan mau bunuh kita, bolehlah gitu kan. Tapi kalau menurut yang kata tua-tua, lahirnya mencari kawan itu mencari dunsana. Jadi hubungan kita sama manusia gimana? Baru batinnya mencari Tuhan. Itulah hablum minallah. Di situ. Jadi kalau seseorang apabila baik hubungannya sama Allah, insya Allah pasti sama manusia pasti baik gitu kan. Jadi itulah hubungannya salah satunya antara silat Kumango dengan falsafahnya itu. Jago tali jan putui, ya kan? Jago tali jan putui itu sama. Hubungan kita sesama manusia. Jangan putus persaudaraan gitu. Itu kan. Sebenarnya ini kalau silat Kumango kan memang bukan untuk menyerang. Nggak ada silat Kumango untuk menyerang, nggak ada. Silat Kumango tak pernah mengajarkan kita untuk menyerang apalagi pakai senjata. Nggak ada. Silat surau. Silat surau ini cuma bertahan untuk menyerang. Kita bertahan untuk menyerang. Tapi kalau menyerang nggak boleh. Karena itu kita nggak ada diajarkan pakai menyerang, pakai pisau nggak ada. Pakai apa yang celurit nggak boleh. Tapi silat Kumango diajarkan kita cara menangkis serangan lawan. Itu apa aja senjatanya kita diajarkan. Ya Pak Cik ya? Diajarkan semua itu. Apa saja senjatanya kita boleh nangkis itu. Cie. Up. Cie. Up. Ya, kalau zaman dulu kita bercerita zaman dulu, kalau di Nagari Kumango, khususnya kita bicara Nagari Kumango, kalau di Nagari Kumango ini dulunya anak muda yang udah balik itu memang dia haruskan diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Ilmu agama utamanya dulu. Ilmu agama di sana baru diselingi seni bela diri. Jadi memang udah tradisinya kalau di Kumango dulu anak-anak laki-laki kalau udah balik tidurnya di luar, belajar ngaji di luar, belajar seni bela diri di luar. Walaupun mereka nanti terpecah menjadi dua, ada yang di pondok-pondok di sawah gitu, yang bisa dikatakan seniman jadinya. Seniman lahirnya menjadi pemain randai, saluang, badendang atau yang lainnya gitu. Kalau yang di surau jatuhnya kebanyakan ke ulama gitu. Ulama. Kalau cerita tadinya merantau, kalau merantau, emang biasanya dulu kayak gitu. Sebenarnya rata-rata kalau di Minang kayak gitu kan. Kalau anak laki-laki
pergi merantau, memang dibekali dulu seni bela diri gitu. Memang biasa kayak gitu. 1, 2, 3, 4, Kalau yang Kumango itu lebih ke ini, 6. lebih mencari silaturahmi di luar. Silaturahmi. Benar kan? Oh, belajar silat gunanya untuk bela diri, melindungi diri gitu kan. Selain itu sebenarnya tujuan Kumango untuk silaturahmi. Silat Kumango mempunyai langkah 4. 4 kan? Ada satu buku itu dibuat di bawah buku itu. Rupo tapak kita. Tapak itu tapak kaki kita kan? Yang kanan atau kiri. Berjalan di atas huruf. Jadi kalau kita silat langkah silat Kumango itu yang lama itu akan terukir itu seperti mim ha mim dal. Bukan disengaja. Kita bukan untuk niat hati, bukan untuk melecehkan bagaimana itu kan. Tapi ada makna tersendiri di situ. Berjalanlah engkau di atas, ya kan, di atas jalannya Rasulullah itu, insya Allah kau akan selamat. Selamat dunia, insya Allah selamat akhirat. Nah, gitu. Jadi mim ha mim dal Muhammad. Itu jalan yang harus ditempuh. Unsur dari silat Kumango itu unsur fisiknya cuma 25%. Atau sebagian guru mengatakan 30%. Selebihnya rohani, keagamaan, ketuhanan. Itu silat Kumango. Sejarah panjang serta filosofi silat Kumango yang syarat akan kebajikan membuat Roni atau yang akrab disapa Pak Cik ini mendirikan sasaran silat guna melestarikan silat Kumango di nagari atau desa mereka sendiri. Oh, kalau keseharian kita ya ke ladang gitu kan. Pagi persiapan, kita habis persiapan kita berangkat ke ladang gitu. Paling di jam-jam latihan seperti Selasa atau Kamis yang latihannya sore gitu. Mungkin kita di sana agak cepat pulang dari kebun atau dari ladang untuk membantu anak-anak latihan di rumah. Silat Kumango itu mungkin termasuk salah satu aliran silat yang lumayan cukup tua juga di Minangkabau. Bapak juga belajar silat Kumango. Kakek juga salah satu guru silat Kumango gitu. Terus bapak tapi tidak ngajar. Kalau bapak tidak ngajar, di Kumango itu tidak bisa seluruhnya jadi guru. Mungkin pengaruh kesabaran. Kalau untuk jadi guru itu kan pelatih lah gitu. Jadi pelatih itu memang dibutuhkan kesabaran. Di Kumango itu sendiri masih sebenarnya ada belajar, tapi belajarnya gini. Satu guru, satu murid atau 2 orang murid. Itu pun tersembunyi, masih kayak gitu. 2010 kita mulai berusaha, kita mohon kepada sepuh-sepuh atau senior-senior dari keturunan ahli waris mau berkumpul, terus kita musyawarah. Akhirnya mereka berkenan dihidupkan lagi secara yang terang-terangannya di surau pertamanya. Iya, karena kita ngelihat di luar silat Kumango itu bangkit, kok di Kumango sendiri diem aja gitu. Akhirnya kita 2010 mulai start. Dari situlah kita mikir
kita bagaimanapun juga harus memperjuangkan tradisi yang ada di negara kita. Kalau masalah pembiayaan, kita tidak mengut pembiayaan sebenarnya kalau di sini. Paling pertemuan kita 3 kali seminggu. Kalau yang di sasaran di sini kita pertemuan ketika 3 kali seminggu. Pas hari Sabtunya kita memang melakukan pemungutan 1 kali pertemuan itu 5.000. 5.000 biayanya kita kembalikan lagi untuk pembelian kopi, gula, minum, kue-kue, nah gitu. Dengan fasilitas yang amat terbatas, sejak 2010, sasaran Pak Cik Roni telah berhasil menelurkan ratusan pendekar silat Kumango. Dan saat ini, tak kurang dari 20 putra-putri asli Nagari Kumango sedang mempelajari seni bela diri leluhur mereka. Kalau Kumango, ya kan, kalau kita lihat sekarang itu udah ya kayak jamur mungkin, udah banyak. Tapi ada satu Kumango ini, kalau pesan dari orang tua-tua itu nggak boleh dipertandingkan. Jadi Kumango ini ada, walaupun kelihatannya nggak ada, tapi dia banyak karena tak boleh dipertandingkan. Kalau di Kumango itu nggak ada tingkatan. Nggak ada tamat kaji. Karena silat Kumango itu selagi mau belajar jurus yang dipelajari, ilmu yang pelajari masih ada gitu. Berhenti belajarnya jika kita udah dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Jarak apa doa di lawan hujan sampai lagi. Di sini itu ada 12 jurus dasar atau gerak dasar dari silat Kumango itu langkah tuo. Gitu. Langkah tuo, cakak, pisau, rambah, cancang, ampang, patah tabu, antak siku, sandang, kabe, ucak tangguang, ucak lapeh. 12 dasar jurus dasar silat Kumango. Gitu. Dari 12 dasar silat Kumango ini nanti dikembangkan pengembangannya, pecahannya gitu. Pecahan itu sendiri pun di setiap sasaran yang beberapa sasaran yang pernah kita kunjungi itu pun beda-beda gitu. Beda-beda. Tapi intinya mereka tidak lari dari langkah hampe, dasar langkah tuonya. Pengembangan itu terjadi kadang tergantung dari gurunya sendiri gitu. Karena mereka merasa ini bagus, maka kembangkan dari pola dasarnya itu sendiri. Kumango adalah strategi pertahanan diri, bukan diciptakan untuk menyakiti, apalagi menghakimi. Karena gini, Kumango selain untuk bela diri, kan kita tadi bicara tidak ada pola serangan, lebih pola belaan. Jadi kalau mungkin di seni bela diri lain terjadi benturan di rantau atau terjadi perkelahian di rantau, kita mungkin langsung aja melumpuhkan lawan terus ditinggalkan. Kalau di Kumango enggak, kita lebih menghindar dulu. Seperti contoh sebuah perkelahian di perantauan kita diserang atau dikeroyok atau gimana, kita lebih melakukan pola hindaran.
pola hindaran, beberapa kali melakukan pola hindaran, baru kita melakukan kuncian. Kalau sempat mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka kilaf telah melakukan hal yang tidak baik, kita di sanalah kita mulai menyadarkan mereka, akhirnya terbentuklah sebuah silaturahmi. Lebih ke sana jadinya gitu. Kalau kaitan dengan yang kita bicarakan tadi, itu langkah 4 itu biasanya kita bilang langkah ayah, langkah ayah, langkah ibu, langkah guru, langkah takdir. Nah, jadi kaitannya seperti yang kita bicarakan tadi. Kalau kita diserang orang, yang pertama kali kita menghindar, melakukan elakan. Ya masuk, ada pertahanan awal dari situ menjaga kemiringan tuh kan. Lah tenang. Elakan kita mengambil anggapan kalau yang menyerang itu bagaikan seorang bapak yang mengingatkan kita, bapak kita, ayah kita. Tapi kalau masih mereka melakukan serangan yang kedua kalinya, kita anggap itu yang memberi peringatan kepada kita itu ibu kita, orang tua perempuan. Masih juga memberikan serangan atau pangen Islam melakukan pukulan kepada kita, kita anggap orang itu adalah seperti guru kita, memberi peringatan kepada kita. Tapi masih juga yang keempat kalinya melakukan serangan, berarti mereka itu udah dalam pikirannya memang benar-benar istilahnya seperti dirasuki iblis, setan gitu kan. Berarti pengen benar-benar melumpuhkan kita, pengen benar-benar menghajar kita. Baru kita memakai langkah takdir yang keempat. Langkah takdir, di sana kita melakukan pola belaan, pola kuncian. Nah, sampai di sana kalau mereka cepat mengerti atau cepat sadar dengan apa yang telah mereka lakukan, di sanalah kembali kita menjalin silaturahmi, saling bermaafan gitu. Tapi kalau mereka masih tetap melakukan serangan, baru kita boleh melakukan pola untuk melumpuhkan. Silat Kumango bisa dipakai apabila pertama bila kita terzalimi udah pasti kan, keluarga udah. Yang paling penting itu ulama dan agama, itu baru boleh kan. Kalau itu terzalimi, kita boleh maju. Harapan untuk generasi muda yang ada di Minang, mari lestarikan tradisi yang ada di daerah masing-masing gitu. Jangan sampai punah, karena perjuangan dari pendahulu kita untuk mempertahankan tradisi itu sangat sulit. Jangan tradisi itu hilang di saat berada di generasi kita.